Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Saidah Salwa dari kelas 10 TJKT 2. Saya berasal dari sekolah SMKN Negeri 3 Kudus. Di sini saya mau menjelaskan mengenai apa sih sosialisasi itu. Pertama, apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi adalah proses belajar dan menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat, dan salah satu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sosialisasi merupakan bagian penting dari interaksi sosial yang terjadi sepanjang hidup manusia. 2. Tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sosialisasi formal, dan yang kedua, sosialisasi informal. Sosialisasi formal adalah proses belajar berinteraksi dalam masyarakat yang dilakukan melalui lembaga resmi, dalam kurung memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Contoh sosialisasi formal adalah ketika kita ujian, guru memberitahu agar jujur dan tidak mencontek sesuai dengan peraturan sekolah. Ini yang disebut memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Yang kedua, sosialisasi informal. Sosialisasi informal adalah proses belajar yang terjadi di luar lembaga resmi. Contohnya, seperti dalam lingkungan keluarga dan pertemanan. Dalam kurung, tidak terikat oleh aturan resmi, tetapi tetap berpedoman pada norma masyarakat. Contoh sosialisasi informal adalah waktu kita kecil, orang tua kita mengajarkan tata cara makan yang benar. Contohnya, tidak boleh berkecap saat makan dan tidak boleh bersendawa terlalu keras karena dianggap kurang sopan. Inilah yang disebut tidak terikat oleh aturan resmi, tetapi tetap berpedoman pada norma masyarakat. Yang ketiga, bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sosialisasi primer, dan yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah bentuk sosialisasi yang terjadi pada tahap awal yang dijalani oleh manusia. Contoh sosialisasi primer adalah waktu kita kecil, orang tua kita mengajarkan untuk kita rajin belajar. Sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Contohnya, berinteraksi dan bermain bersama teman-teman. 4. Agen sosialisasi. Agen sosialisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, lingkungan kerja. Yang keempat, kelompok permainan. Dan yang terakhir, media massa. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki intensitas tinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. 2. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sosialisasi sekunder yang memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan berorientasi mempersiapkan bekal pendidikan generasi muda di masa mendatang. 3. Lingkungan kerja, yaitu sosialisasi yang dilakukan dalam lingkungan kerja untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. 4. Kelompok permainan, yaitu agen yang melakukan sosialisasi melalui kelompok permainan atau teman sebaya. Dan yang terakhir, media massa, yaitu alat penyampaian pesan yang bersifat umum, perkembangan dan norma untuk menghadapi masyarakat yang beragam atau heterogen. Yang kelima, pengaruh sosialisasi. Pengaruh sosialisasi ada dua. Yang pertama, keselarasan individu dan lingkungan sosial, dan yang kedua, komitmen sosial. Keselarasan individu dan lingkungan sosial adalah sosialisasi yang efektif dapat menginspirasi individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan sosial. Komitmen sosial adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Tahap-tahap berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan sosial. Yang pertama, tahap persiapan atau preparation stage, yaitu tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan.
saat seorang anak mempersiapkan diri atau mengenal dunia sosialnya. Yang kedua, tahap meniru, play stage. Tahap ini, anak belajar beberapa peran yang dilihatnya, tetapi belum mengerti serta tidak menyadari aturan dan objek permainan. Contohnya, ketika seorang anak bermain menjadi polisi, ia belum tahu kenapa alasan polisi menangkap penjahat. Yang ketiga, tahap siap bertindak, game stage. Tahap ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan. Anak mulai menyadari bahwa setiap permainan ditentukan oleh aturan. Mereka terus mengadaptasikan perilaku mereka pada kebutuhan tim untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, tahap penerimaan norma, kolektif, generalized stage. Tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa karena sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat yang luas. Ia dapat berinteraksi dengan masyarakat luas atau orang lain di sekitarnya. Itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.